Kali ini bro, ada Redmi 5 Rossi bro ya, yang kasusnya mati total. Setelah Om Livi cek, Om Livi colokan ke laptop, ternyata terdeteksi Qualcomm 9008 bro ya. Yang artinya kerusakan kalau enggak di IC CPU, ya di IC eMMC seperti itu bro ya. Dan untuk mengetahui letak kerusakannya di mana, Om Livi lepas IC eMMC-nya untuk dilakukan pengecekan pada IC eMMC-nya bro ya. Setelah IC eMMC-nya dilepas, Om Livi bersihkan sisa-sisa timah yang masih nempel pada papan PCB-nya tersebut bro ya. Dan untuk cara membersihkannya, kita bisa persiapkan solder. Kalau bisa soldernya yang paling panas bro ya. Kemudian kita gosok menggunakan solder wick. Kemudian kalau sudah bersih, kita tiup-tiup seperti ini sampai mengkilat bro ya. Kemudian kalau di bagian papan PCB sudah bersih, lanjut kita cek eMMC-nya bro ya. Sebelum kita cek IC eMMC-nya, alangkah baiknya IC eMMC-nya kita cetak terlebih dahulu seperti ini bro ya. Dan untuk cara cetaknya, kita bisa gosok menggunakan timah cair, kemudian kita tembak menggunakan blower. Panasnya 350, kemudian anginnya 40 cukup bro ya. Kemudian kita bisa masukkan IC eMMC-nya ini ke UV box bro ya. Kemudian kita klik identify, dan setelah itu IC eMMC-nya akan terbaca di log di bagian sebelah kiri seperti ini bro ya. Nah, IC eMMC-nya sudah terbaca dan firmware-nya juga masih terbaca. Tapi Om Livi lanjut eras saja bro ya. Siapa tahu ini firmware-nya yang nggak bener bro ya. Kemudian kalau sudah di eras, klik identify lagi. Kemudian setelah diklik identify, kita lanjut dengan mengklik eMMC Factory Reset bro ya. Kemudian pilih yes bro ya. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Dan sebenarnya cara ini bisa juga diterapkan untuk pergantian IC eMMC. Jadi bukan hanya untuk repair eMMC saja bro ya. Kemudian kita lanjut pilih special task. Kemudian kita pilih eMMC full reset RPMB bro ya. Seperti ini bro ya. Kemudian kita pilih yes. Agar RPMB-nya itu tidak terprogram ya. Karena nanti kalau RPMB-nya ini terprogram atau ada keterangan 0 di situ, nanti bakalan terjebak di 900E bro ya. Oke, dan sekarang RPMB-nya sudah berhasil di reset. Kita klik identify lagi, dan coba kita perhatikan di bagian RPMB-nya seperti ini bro ya. Jadi keterangan RPMB-nya itu harus authentication key not yet programmed bro ya. Dan kadang-kadang kita tidak memperhatikan di bagian RPMB-nya itu. Jadi RPMB itu terbacanya itu 0 karena udah kita setting nggak sengaja gitu. Kalau terbacanya 0 di bagian RPMB-nya, nanti ketika setelah flash file CSC, nantinya bakalan terjebak di 900E bro ya. Tidak bisa nyala HP-nya. Oke, dan sekarang IC eMMC-nya kita pasang. Dan untuk cara pemasangan, kita kasih fluk dulu sedikit bro ya. Jangan banyak-banyak fluknya, nanti ketika kita blower eMMC-nya malah kabur kemana-mana bro ya. Kemudian setelah IC eMMC berhasil dipasang, kita pasang mesinnya. Kemudian kita flash mesinnya dengan cara colokan kabel USB. Jadi ketika kita colokan kabel USB, langsung terbaca Qualcomm HS USB Key Loader 9008 bro ya. Langsung kita flash menggunakan file CSC. Nah, file CSC-nya kamu bisa dapatkan di link yang sudah saya sediakan di deskripsi di bawah video ini. Kemudian setelah berhasil di flash, handphonenya akan nyala dengan sendirinya. Ini kalau pemasangannya bener ya. Kalau pemasangannya nggak bener ya nggak bakal nyala bro ya. Setelah itu kita bisa pasang kartu SIM-nya. Pastinya nggak bakal keluar sinyal. Lanjut read keychain menggunakan software Keyfill. Ini gratis softwarenya bro ya. Dan untuk drivernya wajib terbaca diagnostik 9091 bro ya. Kemudian kita masukkan file keychain-nya. Kamu bisa dapatkan file keychain-nya ini di deskripsi yang sudah saya sediakan di bawah video ini atau di atas video ini bro ya. Kalau saya uploadnya di FB bro ya. Kemudian kalau file keychain-nya sudah masuk di softwarenya, jangan lupa diklik
multi SIM-nya, kemudian pilih restore bro ya. Tunggu sampai prosesnya selesai bro ya. Kemudian kalau prosesnya sudah selesai, kita bisa matikan handphonenya, kemudian nyalakan kembali, atau bisa juga kita restart via unlock tool seperti ini. Nanti handphonenya bakalan mati nyala lagi dengan sendirinya. Kemudian kita bisa cek emailnya, apakah emailnya udah ada. Nah, emailnya sudah ada setelah kita masukkan file KCN, dan sinyal juga udah nongol bro ya. Tapi email yang ini tuh beda sama email yang ada di belakang mesinnya. Jadi kita perlu input email yang ada di belakang mesin dari handphone ini bro ya. Dan untuk input emailnya saya menggunakan software UV Android Toolbox bro ya. Kemudian kita pilih Qualcomm, kemudian kita masukkan di email 1 dan email 2-nya, kemudian kita pilih read bro ya. Nanti emailnya bakalan masuk dengan sendirinya. Nah, setelah ini bro, seharusnya ya, harus disinkronkan antara IC, eMMC, dan CPU-nya bro ya. Namun sayangnya bro, ketika saya sinkronkan antara IC, eMMC, dan IC CPU, ternyata kameranya lupa ditekan bro ya. Jadi nggak kerekam bro ya. Harusnya disinkronkan dulu antara IC, eMMC, dan CPU-nya, kemudian baru bisa flash menggunakan file global bro ya, atau firmware global. Karena lupa kameranya nggak dipencet, jadi ini videonya kesingkat bro ya, langsung di flash dengan firmware global bro ya. Oke, setelah ini handphonenya bakalan nyala dengan sendirinya, dan pastinya udah bisa dipakai bro ya. Nah, ini tinggal next aja, bisa masuk menu bro ya. Dan pertanyaannya, kenapa IC, eMMC, dan IC CPU harus disinkronkan? Alasannya agar bisa diupdate sebenarnya. Dan sebenarnya nggak disinkronkan juga nggak apa-apa sih, karena handphone ini kan udah terlalu lama bro ya. Jadi nggak mungkin ada updatean lagi. Dan alhamdulillah setelah di repair IC, eMMC-nya, ternyata handphonenya bisa nyala lagi. Jadi yang rusak itu bukan IC, CPU-nya, melainkan file yang ada di IC, eMMC-nya bro ya. Mantap jiwa Mandraguna, semoga bermanfaat bro ya.